Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Di depan saya ini ada HP Oppo A18. Seperti ini penampakannya Oppo A18. Nah, seperti ini dengan tipe CPH 2591. Ya, CPH 2591. Nah, HP ini adalah kasusnya lupa akun Google atau FRP, teman-teman. Nah, untuk membuka FRP dari Oppo A18 ini kita harus melakukan bongkar dari HP Oppo ini. Jadi FRP ini harus membongkar ya, teman-teman. Sekali lagi mungkin ada pertanyaan, kenapa FRP Oppo A18 harus dibongkar? Karena kita harus melakukan tes point untuk Oppo A18 ini. Jadi untuk membypass akun Google atau membypass FRP harus dibongkar. Oke, langsung aja ya, kita bongkar dulu. Kita lepaskan tempat kartunya dulu seperti ini. Oke, kita simpan ya. Selanjutnya kita buka tutup belakang. Nah, seperti ini tutup belakang yang akan kita buka. Kita cari celah dulu. Di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Kita cari yang lebih mudah atau lebih mencari celahnya itu lebih gampang ya. Nah, ini sebentar saya pakai kuku untuk mencari celahnya sebentar. Kemudian kita gunakan plastik tipis yang dari plastik, jangan dari logam, biar tidak luka nanti di frame ya. Jika ada celah sedikit, kita coba untuk memasukkan plastik tipis ini ya. Plastiknya harus tipis, lentur dan kuat. Nah, sebentar ini saya cari celahnya dulu. Jika sudah ada sedikit celah, ini coba saya masukkan ya. Oke, kita masukkan. Saya dorong dikit. Nah, masuk. Jika sudah masuk, kita seset ke atas atau ke bawah dulu aja. Nah, seperti ini untuk membuka lem atau double tip ya. Ini masih orisinil, belum pernah dibuka. Jadi perekatnya adalah double tip dari pabrik. Nah, kita seset pelan-pelan. Lalu kita berhenti ya habis ini. Nah, pojoknya oke, dikit lagi up. Oke, berhenti ya. Jangan dilanjut teman-teman karena ada flexible fingerprint di atasnya ini, nanti takutnya tersangkut dan putus. Putar balik aja. Nah, kita lanjut yang bagian atas. Pojok atas pelan-pelan saja. Kemudian yang di dekat kamera agak sedikit sulit karena tipis ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Kemudian ke bawah. Oke, berhenti sampai di situ, jangan dilanjut. Kita balik lagi. Nah, kita buka dulu tutup ini dari samping sedikit demi sedikit. Oke, masih ada lem yang merekat. Oke, kita buka seperti ini. Ini lemnya masih kuat. Nah, seperti ini ya, double tip ya, bukan lem kalau dari pabriknya. Oke, langsung kita simpan aja tutup belakangnya. Kita lanjut untuk membuka cangkang belakang yang hitam ini ya. Kita buka cangkang belakangnya. Seperti ini penampakannya. Cangkang belakangnya banyak sekali bautnya. Kita buka bautnya satu persatu. Nah, semua baut kita buka ya. Sekali lagi, banyak sekali pertanyaan untuk Oppo A18. Kenapa harus dibongkar ketika lupa akun Google atau FRP? Jawabannya adalah kita harus melakukan tes point. Tes point adalah menghubungkan titik yang ada di mesin dengan ground atau kaleng dari HP ini ketika dicolokkan ke komputer biar terbaca pada saat dilakukan unlock. Boleh menggunakan tool apa saja, tapi tetap harus melakukan test point. Untuk cara test pointnya nanti saya jelaskan ya. Ini sepenting kita bongkar dulu, jadi biar sekalian ada tutorial untuk cara bongkarnya. Ini teman-teman yang belum pernah bongkar A18 seperti ini ya caranya. Nah, tujuan kita sebenarnya untuk membongkar mesin ya, untuk melihat
titik test pointnya, kemudian kita bisa melakukan test point. Ini kita bongkar dulu yang bagian bawah baut-bautnya. Hati-hati, ada 2 baut yang tengah di bawah itu ukurannya berbeda, lebih kecil daripada lain-lainnya. Nanti pada saat mengembalikan juga harus pada tempatnya lagi ya, yang 2 baut tengah di bawah, karena ukurannya lebih pendek dan lebih kecil ulirnya. Jangan salah, nanti kalau dipaksa yang besar ulirnya bisa rusak. Nah ini kurang dikit. Oke. Nah seperti ini, bautnya banyak sekali. Kita buka ya cangkang belakang. Caranya seperti ini. Untuk membuka cangkang belakang ini, kita balik dulu HP-nya lewat tempat SIM ya. Tempat SIM yang sudah kita buka tadi, kita nah ini kita longgarkan dengan kuku kita bagian dalamnya, karena bagian dalamnya pasti longgar setelah terbuka. Nah seperti ini. Nah masuk, kemudian kita tarik ke bawah untuk membuka kuncian casingnya ya. Nah tuh sudah ada celah ya. Nah celahnya seperti ini. Lanjut kita buka di bagian pojok bawah satunya, lalu ke atas semua berkeliling. Setelah lepas jangan langsung ditarik. Nah harus dengan miring seperti ini. Kenapa? Karena ada flexible fingerprint ini. Nah ini masih tertancap di mesin. Kita lepaskan soket fingerprint yang mancep di mesinnya. Oke, kalau sudah terlepas seperti ini, baru kita angkat cangkangnya. Seperti ini penampakan mesinnya. Untuk sekalian ya teman-teman, bagi yang mungkin mempunyai kerusakan lain di Oppo A18, misalkan bagian bawah ini ada konektor cas, speaker bawah atau nada dering. Jika rusak nada dering, kita ganti yang sebelah sini, kita congkel dikit. Nah seperti ini, misalkan terjadi kerusakan di nada dering. Kalau misalkan mau ganti konektor cas dan mikrofon dan soket headset ada di bawah ya. Ini saya kembalikan lagi. Kemudian kita akan melepas mesin atas ya teman-teman. Kita melepas mesin atas. Ingat ada 1 baut kecil, tapi sebelumnya kita lepaskan soket baterai. Nah, setelah kita melepas soket baterai, kita bisa melepas soket-soket yang lain. Ini ada soket mesin bawah, ada juga soket LCD, bisa kita lepaskan seperti ini. Nah, kemudian kita lepaskan baut kecil 1 di bawah speaker. Bautnya kecil, hampir gak terlihat. Nah ini kita lepas satu doang, cuma 1 saja sebenarnya, tapi kalau tidak dilepas ya nggak bisa, harus dilepas dulu. Oke, nah seperti ini, kecil sekali. Jika sudah terlepas, kita simpan ya, nanti dikembalikan lagi. Lalu kita lepaskan kabel antena, jangan lupa. Nah ini kabel antena, ada pengaitnya 2. Oke, kita lepaskan dulu, kita tarik ya biar lepas. Nah kalau sudah terlepas seperti ini, kita cukit sedikit untuk mesinnya. Saya menggunakan pinset aja ya. Nah ini mesinnya kita lepaskan dulu, karena nanti titik test pointnya ada di baliknya. Kita cukit sedikit, cungkil sedikit ya, seperti ini. Nah itu mesinnya sudah terangkat. Pelan-pelan kita lepaskan mesinnya, ada double tip sedikit di atas. Nah ini kita tarik dikit. Oke, nah sudah terlepas mesinnya seperti ini. Kita simpan dulu mesinnya. Nah itu titik test pointnya nanti di situ. Kita lepas baterai habis ini ya teman-teman. Nah kita simpan dulu, kita lepaskan baterai. Ada plastik hijau di situ, kita lepaskan dulu. Caranya kita angkat plastik hijau ini. Nah ini kita angkat dulu. Nah, sama itu ada plastik bening di kanan kirinya, kita angkat sekalian. Nah seperti ini, angkat sedikit biar plastiknya katut. Nah untuk melepasnya kita menggunakan tangan kiri kita buat menahan di atas dan di bawah baterai. Bagian atas dan bagian bawah baterai kita tahan, lalu kita tarik plastik hijaunya. Tapi untuk menariknya jangan langsung terlalu di siku. Jadi maksudnya jangan langsung ke atas, nanti melengkung baterainya.
kita nariknya agak pelan-pelan, agak sedikit serong atau menjauh. Nah, begini ya. Biar baterainya utuh, tidak melengkung. Nah, ini ya. Saya tahan, kemudian saya tarik sedikit agak menjauh. Ditarik. Nah, begini. Jadi jangan langsung ditarik ke atas. Kalau ditarik ke atas, baterainya jadi lengkung, nanti rusak baterainya. Nah, utuh kan? Kita lepaskan. Nah, kalau sudah lepaskan, nah seperti ini. Nah, intinya pokoknya baterai jangan langsung ditarik ke atas biar tidak kayak dipatahkan gitu ya. Nah, seperti ini ya penampakannya. Untuk Oppo A18 ada baterainya, ada speakernya, kemudian mesin-mesinnya seperti ini. Nah, setelah ini kita lanjut ya teman-teman untuk melakukan tes point dari Oppo A18 ini. Sebentar saya siapkan alat dan bahannya dulu. Saya cari pinset sama kabel data dulu. Nah, yuk kita lanjut. Nah, mesinnya kita ambil, kemudian kita buka kayak penutupnya. Penutupnya ini kayak aluminium foil ya teman-teman. Nah, baik ini agak sedikit lengket memang. Nah, ini ada di baliknya kan. Jadi titik test pointnya ada di dalam. Nah, kita buka dulu. Ini sebentar, saya cari alat dulu. Nah, di sini. Jadi plastik coklat ini harus kita kelentek dulu untuk melihat titik test pointnya. Bentar, saya cari alat dulu. Nah, karena kalau posisinya yang benar kan seperti ini. Tapi ternyata titik test pointnya ada di baliknya. Kan sulit tuh. Kadang teman-teman melakukan jumper atau dikasih kabel, disolder kemudian dikasih kabel supaya nanti bisa dihubungkan dengan kabel itu ke kalengnya. Tapi itu saya tidak merekomendasikan terutama bagi pemula karena sangat berisiko jika terlalu panas atau tidak pas untuk mensoldernya, mesinnya malah bisa mati nanti. Kalau matot, tambah bingung nanti ya. Nah, karena ini letaknya di samping, ini saya punya trik seperti ini cara dari saya, cara mudahnya untuk melakukan test point. Sebentar. Saya cari cutter dulu. Karena letaknya ada di baliknya ya, jadi sedikit ngetrik lah. Nah, kita siapkan dulu pinset ya. Nanti kita gunakan untuk menghubungkan titik test point ke kaleng atau ke ground dari HP ini. Sebentar saya siapkan alatnya. Ya. Sebagai bahan pertimbangan ya teman-teman, jangan disolder atau jangan dijumper pakai kabel, terutama bagi pemula. Jangan dilakukan jumper kalau CLK-nya mati nanti HP-nya jadi matot. Kalau matot ya gimana coba? Nah, harus jumper CLK-nya. Nah, sebentar. Nah, ini saya gunakan pinset kan ada di baliknya. Loh, gimana ini caranya membalik mesin karena titik test point-nya ada di baliknya. Nah, sebentar saya siapkan alat dan bahannya dulu. Oke, pinset sudah siap. Cutter mana cutter ini? Nah, belum ketemu nih cutternya. Oke, langsung aja begini ya teman-teman. Kita perlu membalik mesin ini. Nah, seperti ini nanti posisinya. Karena titik test point-nya ada di dalamnya sini. Nah, di sini aluminium foil ini kita kelentek habis ini ya. Kita kelentek dulu aja biar kelihatan titiknya. Untuk ngelenteknya pelan-pelan, jangan merusak yang lain. Ntar ini agak sulit memang untuk ngelenteknya ini. Lewat atas saja. Nah, nanti akan terlihat gabus putih. Jadi ada 3 gabus nanti.
penting kita kelendek dulu biar kelihatan ya. Agak sedikit sulit. Bentar. Nah, seperti ini udah mulai kelihatan. Terus kita kelendek karena yang kita butuhkan ada di sebelah kiri yang berdekatan dengan slot SIM card itu. Nah, kalau sudah terkelendek seperti ini, kita hilangkan gabus putihnya ini yang dua aja ya, dua aja yang sebelah kiri ya, yang berdekatan dengan apa ini, slot kartu. Nah, sebentar, lengket sekali juga ini yang busanya ini. Jangan terlalu menjongkal ya, takutnya kena yang komponen lain. Sebentar, ini saya menghilangkan gabusnya, ini kok sulit ini. Bentar ya, sabar. Gabus ini kok menghalangi. Nanti test pointnya kecil sekali teman-teman. Sudah mulai ya, yang bawahnya sekalian aja biar mudah ya. Nah, kita perhatikan di sini titik test pointnya ada di kecil sekali. Nanti bagi teman-teman yang kurang jelas saya kirim fotonya saja ya, silakan WA saya ada di deskripsi. Nah, ini kan ada dua komponen gede-gede. Nah, ini ada satu komponen kecil. Nah, itu kelihatan nggak? Bentar, saya fokuskan dulu. Bentar. Nah, itu ada komponen kecil. Nah, kita ambil kaki yang sebelah kanan ya. Nanti titik yang sebelah kanan itu yang akan kita hubungkan dengan kaleng atau ground. Nah, seperti ini contohnya. Kita hubungkan kaki satu pinset dengan kaki resistor CLK, kemudian kaki satunya nanti kita hubungkan ke kalengnya biar konslet ya. Memang dikonsletkan lah intinya. Nah, yang sebelah sini ya, yang paling kanan, pokoknya resistor kecil yang paling kanan. Dan kakinya juga kaki yang paling kanan yang berjauhan dengan tempat kartu. Nah, seperti ini. Nanti kita hubungkan ke kaleng seperti itu. Setelah itu kita colokkan ke komputer nanti tapi ya. Nah, caranya seperti ini. Biar mudah untuk melakukannya karena tadi terbalik ya. Nah, karena tadi terbalik, untuk memudahkan kita buka plastiknya untuk fleksibel gede, yang fleksibel yang menuju ke bawah. Kalau fleksibel LCD-nya tidak perlu. Kita tidak perlu tampilan LCD. Jadi nanti LCD-nya tidak perlu dipasang dulu ya fleksibelnya. Nah, kita buka seperti itu, kita kelendek yang fleksibel kanan yang gede yang menuju ke konektor cas ya, yang menuju ke mesin bawah. Nah, seperti itu. Nanti posisinya seperti ini. Kita coba ya. Nah, posisinya tadi kan aslinya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita posisi utamanya kan seperti ini, kita pasang. Lalu kita tekuk ke belakang. Nah, seperti ini. Untuk fleksibel LCD-nya abaikan saja karena kita tidak perlu. Nah, nanti caranya menjampernya seperti itu. Caranya seperti ini. Kita tempelkan bagian kanannya ke resistor dan yang kiri ke kaleng. Tapi baterai harus terpasang ya. Jadi caranya seperti ini. Kita pasang baterai, yang baterainya ini kan fleksibelnya bisa ditekuk. Nah, gitu kita tekuk sedikit biar mudah aja ini. Nah, kita pasang baterainya. Ini harus terisi, ada isinya ya baterai. Nah, setelah terpasang kita tekuk bareng-bareng teman-teman. Untuk fleksibel LCD tidak perlu dipasang. Nah, kita tekuk baterai-baterainya sampai kelihatan. Lalu kita nanti hubungkan resistor ini, kaki yang berjauhan dengan tempat kartu, ke kalengnya sambil mencolokkan ke komputer. Cara mudahnya begini, kita ambil kabel.
kabel ini kita tancapkan ke HP-nya, sedangkan ujung satunya jangan ditancap ke komputer dulu, kita tancapkan ke HP-nya dulu. Saya tancapkan ya, ke HP-nya, celek. Oke, ini sudah terhubung, sedangkan ujung satunya jangan dicolokkan dulu. Nah ini jangan dicolokkan dulu, masih ini. Caranya test pointnya yaitu kita hubungkan dulu dua titik ini dengan menggunakan pinset seperti ini. Nah ini titik resistor yang kecil tadi yang bagian kanan yang berjauhan dengan tempat kartu, kita hubungkan dengan pinset di sisi satunya, sedangkan sisi satunya ke kaleng. Seperti ini kita hubungkan. Nah, kalau sudah terhubung, lalu kita colokkan ujung kabel satunya ke USB komputer. Nah, sebentar, saya siapkan dulu. Nah, nanti harus sudah terhubung ke komputer ya teman-teman. Harus sudah terbaca. Sebelumnya harus install driver. Ini saya konekkan dulu. Nah, seperti ini. Saya konekkan bagian kanan resistor ke ground, sedangkan ujung satunya saya tancapkan ke USB. Sebentar, celek. Nah, ini cara test point seperti itu. Jadi cara ini harus sudah install driver. Untuk drivernya adalah driver MediaTek yang baru. Jadi sebelum kita melakukan test point, kita harus mendownload dan menginstal driver MediaTek yang new ya, yang baru. Ya, seperti itu, kita ke tampilan komputer dan kita buka device manager. Nah, saya buka device manager, ketik device manager dan kita open ya. Device manager kita open. Nah, ini adalah tampilan device manager. Nanti harus terdeteksi di situ ya, ketika dilakukan test point. Ya, kita coba ya, kita lakukan test point untuk latihan dulu sebelum kita buka unlock tool. Jadi di device manager harus terbaca dulu. Jangan buka unlock tool jika belum terbaca di device komputer, di device manager. Coba ya, saya lakukan test point. Nah, ini saya cabut kabelnya, saya cabut juga baterainya saya cabut. Nah, ini saya pasang lagi baterainya. Tadi baru saja cabut, saya pasang lagi baterainya. Kemudian kita lakukan test point seperti tadi. Saya hubungkan dua titik menggunakan pinset, lalu saya colokkan. Nah, tuh terbaca kan port COM dan LPT-nya terlihat di situ, MediaTek USB port. Saya zoom. Nah, itu port COM dan LPT terbaca MediaTek USB port. Jika sudah terbaca seperti ini, itu berarti sudah siap untuk dilakukan langkah selanjutnya. Jika belum, jangan dilanjut. Harus diperbaiki dulu sampai terbaca. Nanti percuma kalau kita buka tool malah pusing kenapa tidak jalan, kenapa tidak terdeteksi. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi intinya harus terbaca dulu. Oke, karena sudah terbaca, kita download unlock toolnya. Caranya kita buka di Chrome atau kolom pencarian, lalu kita ketikkan kita ketikkan unlocktool.net. Kita download dulu ya, unlocktool.net ya. Mohon maaf videonya panjang tapi biar jelas, terutama bagi teman-teman yang pemula ya. Kita ketikkan di kolom pencarian unlocktool.net. Nah, di sini ya. Nah, oke, kita klik enter. Kita akan diarahkan ke website resmi dari Unlock Tool. Kita tunggu verifikasinya. Kita centang dulu. Setelah kita centang akan masuk ke websitenya. Kita klik download. Nah, ini kita klik download. Kemudian kita scroll. Nah, di sini ada link download tool ya, yang kuning ini. Kita cari yang versi paling baru. Nah, kita klik. Kemudian di sini akan terbuka 3 jalur pendownloadan. Boleh di yang kanan, yang kiri, atau yang tengah. Monggo silahkan. Kalau saya yang pakai link Mediafire yang paling kanan biasanya lebih cepat. Tapi bisa kok, semuanya bisa aja. Nah,
kita klik, kemudian nah ini proses download sudah berjalan. Klik yang biru ya. Oke. Nah, ini proses download sudah berjalan. Nanti hasilnya akan terlihat di file manager di folder download. Nah, di sini. Nah, ini kemarin saya sudah download Unlock Tool, coba saya buka ya. Nah, ini di file manager di folder download. Kita tunggu dulu downloadnya sampai selesai, masih dalam proses pendownloadannya. Nah, ini saya buka yang downloadan saya kemarin. Saya ekstrak. Nah, seperti ini. Ini downloadan yang kemarin ini. Sebentar, bisa dibuka apa enggak yang kemarin, karena yang baru kita download masih proses ya. Nah, ini hasil ekstrakannya, coba kita buka bisa apa enggak. Klik kanan, kemudian run as administrator, kita tunggu dulu, klik yes ya. Kita tunggu sampai terbuka jendela utama dari Unlock Tool. Jendela Unlock Tool yang terbuka. Karena ini filenya gede, jadi agak lama, karena komputer saya komputer jadul, jadi terbukanya agak lama teman-teman, ini terbukanya. Nah, kita tunggu. Nah, kalau komputer saya 10 detik baru terbuka ya. Kalau komputer teman-teman yang komputer bagus-bagus pasti langsung terbuka. Di sini ada dua kolom ya, atas dan bawah. Nah, ini atas dan bawah. Yang atas adalah username, yang bawah adalah password. Untuk username dan password, bagi yang belum punya boleh beli, boleh sewa. Jika untuk sesekali aja, sekali pakai, ya kita sewa aja. Ya, jadi untuk teknisi yang tiap hari dipakai, silakan beli. Tapi kalau untuk sesekali pakai, sewa aja. Ya, sewa akunnya, nanti dapat username dan juga passwordnya. Silakan hubungi saya, WA saya ada di deskripsi. Nanti silahkan konsultasi sama mau sewa akun download toolnya, Unlock Toolnya. Oke. Nah, ini saya ekstrak dulu yang barusan terdownload ya. Nah, yang file barusan kita download tadi sudah selesai, kita ekstrak seperti ini, cepat sekali. Oke, langsung kita buka ya. Kita klik kanan, kemudian kita klik run as administrator yang tadi ternyata tidak update. Nah, klik yes, kita tunggu komputer saya. Nah, ini sudah terbuka. Kita masukkan ya, karena saya sudah punya username dan password, saya masukkan username dan password saya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum punya, silahkan sewa kemana aja boleh. Kalau mau ke saya, WA saya ada di deskripsi beserta nanti tutorialnya. Nah, saya masukkan dulu akun saya, username saya dan passwordnya. Oke, setelah saya masukkan, kita klik login. Kita klik login dulu. Nah, ini klik login. Kita tunggu dulu sampai jendela utama dari Unlock Tool ini terbuka secara penuh. Nah, kita tunggu dulu ya. Tuh, komputer saya komputer jadul nih. Terbukanya agak lama. Kita tunggu dulu sampai terbuka jendela utama. Jika muncul, klik agree. Nah, itu sudah mulai. Jika terjadi error, silahkan klik login kembali ya. Biasanya ada timeout atau apa gitu, silahkan klik login. Asalkan username dan passwordnya betul ya. Nah, itu sudah mulai, sudah login on. Masih lemot. Oke, sudah mulai masuk. Nah, ini adalah jendela utama dari Unlock Tool. Kita klik, coba ya. Kita klik Oppo. Kemudian kita klik ketikkan A18. Nah, di sini klik A18, lalu kita klik iris FRP. Nah, kita coba ya, kita klik iris FRP. Kita lihat Podcom dan LPT-nya, COM-nya belum terbaca. Nah, kita klik
apa itu tadi, iris FRP, kemudian kita lakukan test point seperti waktu kita latihan tadi ya. Nah, kita klik. Nah, harus terbaca di situ nanti ya, di com itu ya, kalau test pointnya berhasil ya. Nah, ini masih saya lepas baterainya. Kemudian nah ini kita lepas baterainya, kita tunggu 5 detik, lalu kita pasang kembali. Nah itu saya sudah lakukan test point, sudah terbaca di com-nya, dan klik iris FRP. Ternyata hasilnya kita lihat gimana. Itu harusnya sudah. Oh, ternyata file EMI. Nah, wah, file EMI ini berarti perlu file sakti ini. Nah, sebentar, kita ulang lagi ya. Coba kita ulang lagi. Saya lepas lagi baterainya di HP-nya. Saya tunggu 5 detik dulu. Setelah 5 detik kita pasang, kemudian kita coba klik yang bawah ya, iris format dan iris plus FRP. Kemudian saya test point. Nah, itu sudah terdeteksi. Kita tunggu. Ayo. Nah, ternyata gagal juga. Nah, kalau gagal dan muncul file to EMI, pokoknya ada tulisannya EMI, itu perlu file sakti. Nah, perlu file sakti. Di mana dapat file saktinya? Nanti silahkan hubungi saya, silahkan WA. Nanti saya ada file sakti untuk Oppo A18. Coba saya kok penasaran, saya coba sekali lagi nih. Saya test point ya. Penasaran. Oke, moga berjalan. Waiting for device. Saya lakukan test point. Oke, tetap file EMI. Oke, karena sudah beberapa kali saya coba file EMI, berarti ini sudah versi keamanan baru. Jika versi keamanan lama tidak perlu file sakti, bisa seperti tadi. Tapi saya tadi coba 3 kali, ternyata gagal. Karena gagal, saya harus pakai file sakti khusus untuk unlock FRP Oppo A18 versi terbaru. Kita kliknya MediaTek ya teman-teman. Kita klik MediaTek, jangan yang Oppo ya, klik MediaTek. Kemudian kita hilangkan micloud ini, cek micloud yang kita hilangkan. Kemudian outnya kita cari Oppo Realme V1. Oppo Realme V1 mana sini? Oppo Realme V1 ini. Oke, kita klik select. Kemudian kita klik EMI. Nah, ini. Setelah itu kita masukkan file EMI di sebelah kiri seperti ini. Nah, saya cari dulu file sakti saya ya. Saya agak lupa nih naruh file saktinya. Ini file unlock namanya. File unlock modifikasi saya mana nih? Di sini. Oke, di sini. Ya. Nah, ini ketemu file sakti atau file unlockernya. Kita klik open. Untuk model atau tipenya tidak perlu diisi, langsung aja kita klik iris FRP ya. Nah, iris FRP. Nah, ini iris FRP. Nah, kalau sudah di sebelah kanan ada tulisan waiting for device, kita lakukan test point. Itu kan com-nya belum terbaca. Nah, ini sudah waiting for device. Saya lepas baterai. Saya tunggu 5 detik. Saya pasang kembali baterainya, lalu saya lakukan test point. Sebentar. Saya lakukan test point sampai com-nya harusnya terbaca nih. Saya hubungkan dulu sebentar. Oke. Nah, kita lihat. Nah, itu erasing FRP oke. Jadi HP A18 yang ada di tangan saya ini kebetulan versi keamanannya baru ya. Jadi harus pakai file unlocker atau file modifikasi atau file saktinya. Untuk yang versi lama tidak perlu file ini. Jadi seperti yang di awal tadi saya coba 3 kali gagal. Ada tulisannya file to EMI. Nah, kalau ada EMI ya berarti perlu file sakti. Nah, ini sudah erasing FRP sudah oke. Yang artinya sudah ada laporan berhasil untuk ini. Nah, ini oke ya. Nah, kalau sudah oke seperti ini, coba kita nyalakan HP-nya. Ya, kita fokus ke HP-nya lagi. Nah, tadi
HP-nya, kemudian saya rakit kembali. Kita lepaskan dulu baterainya, kemudian pasang LCD-nya biar kelihatan gambarnya. Bentar, saya rapikan dulu kabelnya. Nah, kita pasang ya. Soket LCD kita pasang, soket bawah kita pasang, baterai kita pasang, kita kembalikan lagi ke titik semula dan kita rapikan serapi mungkin. Nah, ini kita tes dulu aja, kita coba dulu pakai baterai. Pasang ya baterainya. Ini untuk finishingnya nanti aja, yang penting kita coba. Coba saya nyalakan ya. Agak saya tekan ini apanya, mesinnya biar nempel on off-nya. Nah, udah nyala. Kita lihat harusnya hasilnya memuaskan ya teman-teman. Harusnya tapi ya. Tapi ini loadingnya lama, saya percepat aja ya. Oke, sudah masuk, sudah bisa masuk ke dalam menu, yang artinya proses bypass FRP ini sudah selesai teman-teman ya. Sudah bisa kita lewati. Coba ya kita setup. Nah ini udah agak lama tapi ini ya. Kita tunggu dulu biar kelihatan benar-benar. Tapi pasti ini sudah tidak ada gambar gembok di sebelah kiri atasnya ya. Ya. Demikian proses yang sangat ribet, sangat lama dan sangat membosankan ini. Tapi hasilnya memuaskan. Seperti ini sudah bisa membypass FRP dari Oppo A18 keamanan terbaru ini ya. Kita tunggu dulu. Ya. Videonya tidak terpotong. Oke, sudah ya, itu bisa kita lewati. Nah, ada tombol lewati pada saat verifikasi akun Google, yang artinya kita bisa melewati akun Google dan bisa masuk ke dalam menunya. Nah, ini sudah kita lewati, kita klik lewati. Sangat lama. Oke, kita bisa lewati pojok kanan atas. Ya, sudah bisa masuk ke dalam menu teman-teman. Iya, oke, terima kasih.